Bapak Ibu Saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur pagi hari ini oleh karena kemurahan Tuhan. Kita boleh ada sampai pagi hari ini. Semua karena berkat dan pertolongan yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan setiap hati kita untuk kita mau datang kepada Tuhan. Untuk kita mengundang hadirat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami rindu datang kepada Engkau. Kami rindu datang memuji dan menyembah Engkau. Biarlah Tuhan tenggelamkan kami setiap kami untuk kami boleh tinggal dalam setiap hadirat-Mu. Menikmati setiap hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku sembahkan
Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, perlahan-lahan kita bangkit berdiri. Kita mau sembah Tuhan lebih lagi. Kita mau sembah Tuhan lebih lagi. Angkat tanganmu kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Katakan, Yesus, ku sembahkan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sujud di hadapan Engkau pagi hari ini. Yes. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Engkau. Terima kasih buat setiap hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat setiap lawatan-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami rindu lebih lagi mau bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Terus Tuhan berikan kami Tuhan hati yang terus bersukacita, hati yang terus bersyukur Tuhan. Karena kami tahu dalam setiap pujian kami Tuhan ada sesuatu yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam setiap hidup kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Kabar baik, kabar baik. Beritakan kabar baik. Haleluya. Boleh tas kanan kiri katakan hari ini Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Haleluya. Allah kita baik. Amin. Biarlah pagi hari ini kita mau bersuka cita lebih lagi Tuhan. Untuk senantiasa pagi hari ini tetap bersuka cita. Haleluya. Allah kita besar. Dia sungguh amat besar. Terima kasih Tuhan.
pagi hari ini Yesus. Haleluya. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Amin. Memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Haleluya. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Katakan yes, 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 yes. Kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu, yes, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Amin. Haleluya, besar namanya. Haleluya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Yes. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Amin. Haleluya. Haleluya. Jiwamu ditebus oleh Tuhan. Berikan tos kanan kiri. Jiwamu telah ditebus oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya.
Anugerah Tuhan bebaskan setiap kita. Haleluya. Pengorbananmu, pengampunanmu lepaskan setiap kami Tuhan. Syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Pengorbananmu bagiku, pengampunanmu lepaskan ku.
Anugerah-Mu sudah bebaskan setiap kami Tuhan. Bahkan pengorbanan, pengampunan-Mu Tuhan sudah Engkau nyatakan dalam setiap hidup kami Yesus. Lebih lagi Tuhan, tenggelamkan kami dalam setiap hadirat-Mu Tuhan. Kami rindukan Kau lebih lagi Yesus. Kami rindukan Kau lebih lagi Yesus. Bahwasanya pengorbanan-Mu sempurna atas hidup kami semuanya. Yesus, terima kasih Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih
mari pagi hari ini karena sejenak merenungkan betapa Tuhan itu mengasihi hidup kita. Hari demi hari Tuhan sudah menolong kita. Minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, kasih-Nya Tuhan tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Amin. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kau sungguh baik. Haleluya. Ku sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau layak kami tinggikan. Engkau layak kami sembah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Ya terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh sangat baik Tuhan. Amin. Haleluya. Bukan kuat, bukan gagah, dan bukan hebat kami. Kami ada sampai hari ini Tuhan. Penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Amin. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Terima kasih buat hidup yang masih Tuhan percayakan kepada kami pagi hari ini. Di hari yang kedua di bulan yang baru ini, kami bersyukur Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Amin. Engkau Allah yang selalu ada dalam setiap hidup kami Tuhan. Haleluya. Kami percaya pagi ini Kau ada di tengah-tengah kami. Amin. Pagi ini Kau siap menolong kami, siap memulihkan, siap memberkati kami. Amin. Karena kami sudah memuji menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Dan saat ini kami siap untuk diberkati firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami hamba-Mu yang terbatas ini. Urapi setiap jemaat-Mu yang mendengar firman-Mu Tuhan. Sehingga setiap firman yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Akan tertanam dalam hati kami. Dan kami siap untuk melakukan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap diberkati firman Tuhan. Yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan Amin. amin. Sebelum duduk berikan salam kanan kiri. Tuhan mengasihi engkau. Haleluya. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita bersyukur hari ini hari yang kedua di bulan baru. Kita mengakui bahwa kalau hari ini kita ada, itu bukan karena Kau hebat, bukan karena Kau kuat, tetapi semata-mata karena Tuhan yang hebat yang mengasihi kita. Amin. Tuhan yang hebat yang terus menolong dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di bulan yang baru ini adalah dengan sebuah tema penyembah yang berkenan. Katakan bersama-sama 1, 2, 3.
penyembah yang berkenan. Kita rindu setiap apa yang kita lakukan, setiap kita memuji Tuhan, setiap kita menyembah Tuhan, setiap ibadah kita, pelayanan kita, pengorbanan kita, apapun yang kita persembahkan kepada Tuhan, menjadi sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Apa artinya kita melakukan banyak hal, tapi kalau kita enggak berkenan kepada Tuhan? Dan hari ini kita mau belajar penyembah yang berkenan. Kalau ada penyembah yang berkenan, berarti ada penyembah yang tidak berkenan. Daud adalah seorang penyembah yang berkenan kepada Allah. Penyembah yang berkenan kepada Allah adalah penyembah yang dilakukan dengan benar. Kita akan melihat seperti apa penyembah yang berkenan kepada Tuhan. Penyembah yang berkenan kepada Tuhan adalah penyembah yang mengenal yang disembah. Penyembah yang berkenan kepada Tuhan adalah penyembah yang mengenal kepada siapa kita menyembah. Untuk kita bisa mengenal kepada Tuhan yang kita sembah, itu tidak terjadi instan. Butuh yang namanya sebuah proses dalam hidup kita. Kita akan melihat ayatnya 2 Samuel pasal 22 ayat 1 sampai yang ketiga. Nanti disambung sampai ayat yang ke-7 ya Bapak Ibu. 2 Samuel 22 ayat 1 sampai ke-7. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, Engkaulah menyelamatkan aku dari kekerasan." Dilanjut ayat yang keempat sampai yang ke-7. "Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku. Banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru. Dan ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya." Kita melihat di sini bagaimana Daud dapat mengenal Allahnya. Firman Tuhan yang di awal tadi dikatakan, Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Ayat ini, Bapak Ibu Tuhan, Daud mengatakan firman Allah ini setelah mengalami bagaimana Tuhan melepaskan dari cengkraman semua musuh, dari cengkraman Saul. Berarti Daud mengatakan seperti ya Tuhan gunung batuku, pertahananku dan seterusnya, itu berarti sebelumnya Daud mengalami yang namanya sebuah proses. Next. Daud mengenal Allahnya melewati sebuah proses. Kalau kita melihat tentang Daud, siapa Daud saudara? Daud itu adalah anak bungsu daripada Bapak Isai.
tubuhnya kecil, firman Tuhan mencatat wajahnya kemerah-merahan ya. Masa remajanya Daud itu dihabiskan bukan untuk dolan ya. Bukan untuk happy-happy, tetapi masa remajanya Daud dihabiskan untuk apa saudara? Bekerja. Bekerja membantu papanya menggembalakan kambing domba. Kambing dombanya enggak banyak, di situ hanya 2-3 ekor. Bahkan di tengah-tengah keluarga Daud adalah sosok pribadi yang kurang diperhitungkan saudara ya. Ya. Bahkan ketika Samuel itu mengundang Isai, keluarga Isai untuk mengikuti sebuah upacara pengorbanan pada waktu itu, yang diajak siapa? Kakak-kakaknya Daud, ya, yang jadi prajurit itu yang diajak. Sementara Daud kemana? Daud pergi bekerja, menggembalakan domba. Nah, tetapi pada waktu itu, saudara Tuhan bekerja luar biasa ya. Anugerah Tuhan dalam upacara itu ternyata ada momen khusus di mana Samuel mencari pengganti daripada Saul yang sudah ditolak oleh Tuhan pada waktu itu. Dan pada waktu itu Tuhan menolak Saul karena tidak taat kepada firman Tuhan. Dan pada waktu semua anak Israel diperlihatkan untuk maju ke depan, akan diurapi oleh Samuel. Tetapi ternyata tidak ada seorang pun yang berkenan di hatinya Samuel. Kemudian Samuel tanya kepada Isai, masih adakah anakmu? Masih ada si bungsu, di mana dia? Di penggembala domba di padang. Panggillah dia, karena kita tidak akan mengadakan pesta sebelum anak itu datang. Dipanggillah Samuel, Daud saudara. Akhirnya apa saudara? Ternyata Daud inilah yang dipilih Tuhan menggantikan Raja Saul yang tidak diperhitungkan. Tetapi justru Tuhan memilih Daud untuk menjadi pengganti daripada Saul. Luar biasa saudara ya. Sampai di situ ada firman Tuhan. Tuhan itu bukan yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan. Tapi Tuhan melihat hati. Dari situlah akhirnya Daud diurapi menjadi menggantikan posisi Raja Israel yaitu Saul. Pada waktu itu saudara ada sebuah pertempuran yaitu orang Israel melawan orang Filistin. Orang Filistin memiliki jago. Saudara tahu siapa jagonya yang hebat, yang tinggi besar? Goliat. Ketika melihat jagonya, orang Israel pada ketakutan, Saul ketakutan, semua tentara-tentaranya Israel ketakutan. Tetapi Daud dengan sederhana, dia singkat cerita, dia maju berperang, bisa mengalahkan Goliat raksasa yang menjadi kebanggaan orang Filistin dan juga yang menjadi ketakutan orang Israel. Firman Tuhan mencatat dari situlah awal mula Daud itu dikenal. Dan firman Tuhan mencatat tidak hanya sampai di situ Daud mengalami kemenangan, saudara. Bahkan Daud dicatat ketika Daud pergi kemanapun Daud berperang, di situ mengalami kemenangan. Dan ketika mengalami kemenangan, di situ ada wanita-wanita perempuan yang menyambut Daud dan Saul pada waktu itu. Kemudian dikatakan Daud mengalahkan beraksasa. Saul hanya mengalahkan beribu-ribu. Saat itulah Saul benci kepada Daud. Saul ingin membunuh Daud sampai Daud melarikan diri ke berbagai tempat, pindah satu tempat ke tempat yang lain karena dikejar-kejar Saul untuk dibunuh. Pernah suatu ketika sudah dalam suatu titik di mana Daud itu mengalami suatu titik yang namanya terpuruk dalam kehidupannya karena Daud itu mengalami di mana kota Siklag itu terbakar dan istri dan anak-anaknya ditawan. Daud terjepit mau dilempari dengan batu. Dia mau dilempari batu, istri dan anaknya ditawan oleh orang Amalek. Firman Tuhan mencatat pada waktu itu Daud menangis sampai tidak kuat lagi menangis. Artinya apa? Daud menangis sampai tidak kuat menangis. Karena apa saudara? Bebannya terlalu berat. Saudara pernah? Nangis tapi sampai kita tuh gak kuat nangis. Sampai gak keluar
Sampai gitu, misek-misek kalau orang Jawa bilang. Saking apa? Saking bebannya terlalu berat yang dialami oleh Daud. Daud menangis sampai tidak kuat lagi menangis karena terlalu berat bebannya. Tetapi waktu itu Daud berdoa dan menguatkan hatinya, kepercayaannya kepada Tuhan. Dan di situ Tuhan buka jalan. Orang Amalek dapat dikalahkan. Istri dan anak-anaknya bisa kembali. Kalau kita melihat cerita Daud ini, prosesnya enak enggak, saudara? Prosesnya Daud enak enggak? Tidak. Proses yang pahit itu akhirnya membawa Daud bisa mengenal Tuhannya. Proses yang pahit yang dialami oleh Daud itu akhirnya bisa mengenal kepada Tuhannya. Menarik untuk diperhatikan Bapak Ibu. Betapa dalamnya Daud itu mengenal Allahnya. Dari ayat yang kita baca tadi, Daud itu mengatakan di situ ada sejumlah karakter Allah yang disebut. Dia katakan, Tuhan adalah bukit batuku. Tuhan adalah kubu pertahananku. Tuhan adalah penyelamatku. Tuhan adalah gunung batuku. Tuhan adalah tempat aku berlindung. Tuhan adalah perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku. Wow. Ini menunjukkan bahwa Daud itu adalah menyembah Allah kepada Allah yang dikenal. Daud bisa mengatakan seperti itu, bahkan dia katakan terpujilah Tuhan, artinya Daud menyembah Allah kepada Allah yang dikenal, bukan kepada yang lain. Setiap orang yang sudah menikmati kebaikan Tuhan, ketika dalam menyembah, dia akan mengatakan, Tuhan, Engkau ajaib. Kapan kita bisa mengatakan Tuhan, Engkau ajaib? Ketika kita menikmati keajaiban Tuhan, yang sakit disembuhkan Tuhan. Amin. Kita tidak akan mungkin berkata Tuhan Engkau dokterku, Tuhan Engkau ajaib, kalau kita tidak pernah mengalami yang namanya sakit. Kita tidak akan pernah mengatakan Tuhan Engkau gembalaku yang baik, tidak akan pernah kekurangan aku. Kita tidak akan pernah mengatakan seperti itu kalau dalam kehidupan kita tidak pernah mengalami yang namanya kekurangan. Kita tidak akan pernah berkata Tuhan Engkau Allah yang setia. Tuhan Engkaulah satu-satunya pengharapanku. Tuhan Engkau satu-satunya andalanku. Kita tidak akan pernah mengatakan seperti itu kalau dalam kehidupan kita tidak pernah punya pengalaman yang namanya ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasih, ditinggalkan oleh orang-orang di sekitar kita. Amin. Jadi intinya Bapak Ibu Tuhan, proses sesuatu yang pahit itu sesungguhnya akan membawa kepada kita untuk kita bisa mengenal Tuhan. Sebab penyembahan yang berkenan adalah menyembah kepada Allah yang dikenal. Saya katakan bahwa proses pergumulan yang pahit, duka cita itu sesungguhnya akan membawa kepada kita untuk kita bisa mengenal kepada Tuhan. Saudara kekasih Tuhan, awal mungkin kita tidak pernah berdoa atau jarang berdoa. Tetapi ketika proses terjadi dalam kehidupan kita, yang pahit terjadi dalam kehidupan kita, akhirnya kita menjadi orang-orang yang malah rajin dalam berdoa. Kenapa? Karena proses itu membawa kepada kita untuk kita mengenal kepada Tuhan. Jadi sesungguhnya apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita,
itu adalah untuk kebaikan kita. Nanti di situ ada ayatnya. Dalam yang kedua kita akan melihat proses yang daripada Ayub. Kalau tadi adalah Daud. Sehingga Daud bisa mengatakan, Tuhan engkau gunung batuku, keselamatanku, tempat pelarianku, dan lain sebagainya. Karena dia sudah mengalami bagaimana Tuhan itu menjadi tempat pelariannya, tempat pengungsiannya, gunung batunya, perlindungannya ketika Saul mau membunuh Daud. Tapi Tuhan jadi perlindungan bagi Daud. Itu bisa dikatakan karena sudah mengalaminya. Kita akan melihat tentang Ayub juga, saudara ya. Ayub juga mengenal Allahnya, juga melewati next. Ayub dapat mengenal Allahnya juga melewati sebuah proses. Kita melihat Ayub pasal 42 ayatnya yang kelima. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Kalau terjemahan bahasa Indonesia masa kini demikian. Dahulu pengetahuanku tentang engkau hanya ku dengar dari orang saja. Tetapi sekarang ku kenal engkau, aku mengenal engkau dengan berhadapan muka. Wow. Jadi ini suatu pengakuan daripada Ayub. Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa, dulu hanya kata orang. Tetapi setelah Ayub ini mengalami yang namanya sebuah proses. Ada begitu banyak prosesnya Ayub, saudara. Dari orang yang terkaya menjadi orang yang miskin. Prosesnya masalah ekonomi yang pertama. Kemudian anak-anaknya semuanya meninggal. Istrinya meninggalkan. Ayub dalam kondisi sakit. Ekonomi, keluarga, kesehatan, paket lengkap yang dialami oleh Ayub. Kalau kesehatan kita terganggu, misalnya kalau kesehatan kita terganggu, kita mengalami proses kesehatan, tapi kalau ekonominya masih ada, enak enggak? Masih lumayan. Betul? Masih lumayan. Keluarganya mengalami proses, kesehatannya aman, ekonominya aman, masih lumayan juga. Tapi kalau ketiga-tiganya ini kesehatan diproses, ekonomi diproses, keluarga diproses, ini seperti sudah dunia runtuh. Betul enggak? Dunia runtuh. Tetapi itulah yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan Ayub. Makanya Ayub katakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang tentang engkau. Ayat ini kapan diucapkan Ayub? Ketika semuanya sudah terjadi. Ketika mengalami proses itu. Dulu itu katanya Tuhan itu baik, hanya kata orang. Tetapi sekarang aku mengalaminya. Setelah mengalami proses dan Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Luar biasa. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi mengenal Tuhan itu harus melewati proses dalam kehidupan kita. Di dalam Mazmur 119 ayat 71. Coba perhatikan ayat itu, saudara. Mazmur 119 ayat 71 dikatakan, ayo kita baca bersama 1, 2, 3. Bahwa
aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapanmu. Loh saudara, coba tertindas itu kok baik? Kalau sudah tertindas itu baik apa tidak menurut saudara? Jujur, ketika saudara tertindas, tertekan, teraniaya, baik? Gak baik itu menurut kita. Menurut daging kita, wah ini celaka ini. Masalah ini, musibah ini, betul? Tetapi dikatakan tertindas itu baik bagiku. Jangan berhenti di situ. Supaya aku belajar ketetapanmu. Saudara, kadangkala sesuatu yang tidak enak itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Supaya dari situ kita bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Saudara pernah ditinggalkan oleh sahabat-sahabat saudara? Pernah ditinggalkan oleh orang-orang yang saudara kasihi? Pernah enggak? Ketika ditinggalkan saudara susah apa senang? Halah, salahku ki apa to yo? Ya. Ngerantas ngelus jodoh. Tapi di situ itu baik. Firman Tuhan katakan itu baik. Dari situ kita belajar untuk kita tidak mengandalkan manusia. Dari situ kita belajar untuk kita tidak mengandalkan orang-orang di sekitar kita. Tapi dari situ kita dididik Tuhan bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Kita belajar ketetapan Tuhan. Karena Tuhan katakan diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Seketika mungkin loro atine, salahku ki apa to yo, kok ngene. Saudara pernah kehilangan uang? Kehilangan emas? Bukan emas yang hidup, benda mati maksudnya. Pernah? Pernah. Enak enggak rasanya? Sedihnya luar biasa, minta ampun sedih. Saya juga pernah alami. Kehilangan emas juga pernah, kehilangan uang juga pernah. Sedih rasanya Tuhan. Dikumpulnya boko sidik saya tukuin emas. Dikumpulnya sidik ditabung lah kok hilang. Betul? Rasane saudara ya. Tapi dari situ dikatakan itu baik. Kok tante kehilangan kok apik. Lu firman Tuhan loh. Belajar dari situ kita diajarkan Tuhan untuk kita tidak mengandalkan apa yang ada pada kita. Kapan hari pernah saya kehilangan leontin, pelayanan hari Minggu, pulang itu saya udah mau ganti baju loh. Kok tinggal ngelawer gitu ya, kalau saya leontinnya udah hilang. Itu saya Minggu, saya WA sama jemaat di Mboro itu hari Rebo apa ya. Dalam hati saya udah bilang sama Tuhan, hilang meneh, saya bilang gitu. Saya ngomong sama Tuhan, kalau memang ini berkat saya, pasti dia kembali. Nek bukan berkat saya, dia enggak kembali. Tuhan juga akan gantikan yang baru. Gitu saudara, amin. Lego saudara, jangan dipikir sampai stres saudara. Untuk apa saudara? Betul enggak? Benar saudara, saya telepon jemaat. Tolong ya cari barangkali jatuh di gereja. Atau di jalan saya yang biasa parkir mobil itu. Dicari saudara, WA. Tante enggak ada ya, enggak apa-apa saya bilang gitu. Kemudian Rebonya saya kebetulan waktu itu enggak doa di sana, saya ada acara apa, doa di Boro. Kemudian selesai doa itu dia WA lagi di foto. Tante puji Tuhan ketemu liantinnya tante. Puji Tuhan, berarti masih berkat saya petang dino saudara. Ketemunya di mana? Di dekat sampah, dekat gereja. Oh kok iso? Mungkin waktu itu saya mau pulang, buang tempat minum, saya gini jatuh saudara. Di dekat sampah.
Kalau itu berkat kita, sampai kapanpun Tuhan akan kembalikan. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan gantikan, tertindas itu berproses. Memang gak enak, pahit saudara. Tapi di situ kita mengenal Tuhan. Oh Tuhan, Engkau itu tetap baik. Ketika saya kehilangan, kalau saya mikir, saya stres saudara. Kalau saya stres, terus gimana pelayanan kita, gimana anak-anak kita, kan begitu saudara. Tapi Tuhan itu baik. Tetap Tuhan itu sumber kekuatanku. Amin. Kita bisa mengatakan Tuhan Engkau sumber kekuatanku. Tuhan Engkau penolongku. Tuhan Engkau ajaib. Karena apa? Karena kita pernah mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Seperti Ayub ini. Dulu kata orang Tuhan itu baik. Kata orang Tuhan itu dahsyat. Kata orang, kalau kata orang kita ngapain? Melongo. Alah. Oh iya. Orang bersaksi, oh Tuhan hebat. Lah kok dia, aku kok enggak ya? Kita semua tidak ingin hanya kata orang. Tapi setiap kita rindu, bukan kata orang lagi. Tapi aku mengalami secara pribadi bahwa Tuhan itu baik. Amin. Untuk kita bisa mengatakan Tuhan itu baik, Tuhan itu penolongku, Tuhan itu penyembuhku, harus melewati apa tadi? Proses yang gak enak ini mau saudara. Saya gak enak prosesnya tadi, tertindas itu tadi yang gak enak. Tapi percayalah, di balik proses ada sesuatu yang luar biasa. Yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita. Amin. Proses itu mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Tertindas itu baik bagiku. Katakan kanan kiri, dari kita saja. Ayo katakan. Saya enggak setuju rasa mengatakan. Saya enggak setuju berarti enggak akan mengalami kemuliaan Tuhan. 1, 2, 3. Tertindas itu baik bagiku. Enak gak sih ngomong tadi? Aku gak mau tertindas. Untuk menikmati kemuliaan Tuhan kita harus mengalami yang namanya yang tidak enak. Jangan pikir oh enak-enak. Semua itu diawali dari yang tidak enak saudara. Diawali dari yang tidak enak. Kemudian jadi kepenak. Enak, enak terus kepenak. Enak terus gak penak. Gak enak terus kepenak milih. Haleluya. Semua itu baik. Proses mendatangkan kebaikan dalam hidupku. Katakan bersama 1, 2, 3. Proses mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Dengan proses itulah kita bisa mengenal Tuhan. Siapa Tuhan kita. Sehingga ketika saudara menyembah Tuhan, saudara akan dengar, Tuhan Engkau gembalaku yang baik. Tuhan Engkau gunung batuku, Tuhan Engkau perlindunganku, Tuhan Engkau penolongku, Tuhan Engkau andalku. Ini dalam mulutnya terucap kata-kata yang luar biasa. Karena apa? Karena kita sudah mengalami saudara. Kita mengalami kebaikan Tuhan, kita mengalami pertolongan Tuhan. Juga ketika kita menyembah Tuhan, yang kita ucapkan tuh enak ya saudara, enak ya. Kenapa? Karena dalam hati kita sudah mengalaminya. Yakobus pasal yang pertama dikatakan responi setiap proses Tuhan dengan benar. Yakobus 1 ayatnya yang kedua sampai yang kelima. Firman Tuhan katakan, yuk bersama-sama 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan apa? Ketekunan. Ini tadi maksudnya. Ujian, tantangan, proses mendatangkan ketekunan. Banyak doa akhirnya yang tadinya enggak pernah doa atau doa asal-asalan. Karena proses, pagi, siang, malam doa, tekun, doa. Terus, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu sempurna, menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Wah, ini yang disenangi orang. Yang disenangi apa? Sempurna, utuh dan tak
kekurangan suatu apapun. Untuk sampai menjadi sempurna, utuh dan tak kekurangan suatu apapun harus melewati yang namanya apa tadi? Proses. Kok enak mentak kekurangan, seneng nek gak kekurangan, tapi prosesnya enggak mau, ya gak bisa saudara. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Wah saudara, proses itu mendatangkan kebaikan. Tertindas itu baik supaya kita bisa mengenal Tuhan. Bukan kata orang, tapi kita bisa mengalami Tuhan, itu luar biasa. Karena kita mengalami secara pribadi. Itu poin yang pertama. Penyembah yang berkenan adalah mengenal kepada Allah yang disembah. Untuk mengenal kepada Allah melewati sebuah proses. Yang kedua, yang B adalah kerinduan untuk menyembah. Mazmur 63 ayat yang pertama kita akan baca. Mazmur 63 yang pertama, 1, 2, 3. Mazmur Daud. Ketika ia ada di padang gurun Yehuda, ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Kerinduan penyembah yang berkenan kepada Allah adalah penyembah yang memiliki kerinduan kepada Allah. Di sini dikatakan saat itu Daud ada di padang gurun Yehuda. Saudara tahu kondisi padang gurun itu adalah alami kegersangan, ya, keletihan, kehausan. Karena tidak ada air. Tetapi disitulah Daud menggambarkan jiwanya yang sama. Dia ketika mengalami padang gurun, sesuatu yang gersang, kehausan, keletihan, kepenatan. Di situ merindukan Tuhan, merindukan hadirat Tuhan. Dunia ini tidak bisa memberikan kepuasan. Saudara, Daud sadar itu. Itulah sebabnya Daud rindukan Tuhan. Karena kepuasan sejati itu hanya ada di dalam hadirat Tuhan. Di hadirat Tuhan ada kelepasan. Di hadirat Tuhan ada kesembuhan. Di hadirat Tuhan ada kelegaan. Di hadirat Tuhan ada kekuatan. Penyembah yang didahului dengan kerinduan akan mendatangkan perkenanan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita akan menjadi penyembah-penyembah yang berkenan kepada Tuhan. Yang pertama tadi mengenal, karena mengenal Allah. Untuk mengenal dibutuhkan sebuah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Proses tadi. Proses itu mendatangkan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Proses itu mendatangkan keintiman dengan Tuhan. Proses itu mendatangkan kedekatan dengan Tuhan. Dan yang kedua, kerinduan. Penyembahan yang berkenan adalah penyembahan yang didasari dengan kerinduan kepada Allah. Ketika engkau menyembah Tuhan, bila didasari dengan hati yang rindu. Bukan hanya mulutnya yang komat kamit saudara. Tetapi dengan dasar yang hati yang rindu seperti Daud ini, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering tandus tiada berair. Bagaimana orang yang rindu? Wow saudara, kalau saudara pulang dari bepergian, haus gitu ya, di jalan tadi nggak menemukan orang jualan es karena lagi puasa, saudara ya. Makanya saudara kehausan di jalan, saudara sampai rumah. Kalau saudara haus kira-kira gimana? Helmnya digeletakne, jaket digeletakne, tagadan langsung lari ke kulkas yang di situ ada air langsung gluk. Waduh, lego. Cepat-cepat ada kerinduan. Fokusnya ke mana? Fokusnya air. Ketika kita rindu dengan Tuhan, fokusnya kemana?
Tuhan, gak usah fokus ke yang lain. Saudara di rumah mungkin banyak kerjaan ya. Saudara banyak pergumulan, tidak ada seorang pun di sini yang tidak punya pergumulan. Tapi hari ini kerinduan kita supaya penyembahan kita berkenan, mari fokuskan kepada Tuhan. Hari ini fokus Tuhan, Tuhan aku rindu Engkau. Tuhan aku perlu Engkau. Tuhan aku butuh Engkau. Amin. Biarlah pagi hari ini kita didapati Tuhan menjadi penyembah yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Sudah dinyanyikan pujian tadi sama Bu Ririt ya. Menyanyimu ya. Di awalnya ku rindu diam di bait-Mu. Mari Bapak Ibu kita akan rindu di bait-Nya Tuhan. Waktu itu hari apa ya saya lupa. Waktu doa pagi. Hari apa ya Bu Rusita, ingat apa enggak ya? Doa pagi saya nyanyikan pujian ini. Menyembah-Mu gitu ya. Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Saya sama pendoa pagi, saudara. Saya nyanyi pujian ini. Waktu selesai baca firman, kalau nggak salah selesai baca firman, kemudian doa terakhir. Biasanya doa terakhir saya nggak nyanyi. Saya nyanyi pujian ini ya waktu itu yang gitaris Jose. Jose yang gitaris kan kencang. Saya tambah penyembahnya tambah kencang, saudara. Oh saudara, saya nikmati. Tuhan itu luar biasa. Dari situlah akhirnya saya mendapatkan firman yang tadi, penyembah yang berkenan. Saudara. Saya angkat, saya nikmati dulu, saya sampaikan kepada jemaat. Saya alami dulu, saya sampaikan kepada jemaat Tuhan. Saya rindu kita menjadi penyembah yang berkenan kepada Tuhan. Mari berdiri bersama-sama. Ku rindu diam di bait-Mu. Nyanyikan, nikmati pujian ini. Terima kasih Tuhan, kami rindu diam di hadirat-Mu. Engkaulah gunung batuku, Engkaulah kota bentengku, Engkau segalanya dalam hidup kami. Makasih Tuhan. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Ya, petugas perjamuan Tuhan, silakan mengambil khotbah tempat. Ku rindu, yes, Diam di bait-Mu, and haleluya. nikmati anugerah-Mu. Kita ada karena anugerah Tuhan. Hadirat-Mu
bahagiaku penuh Yesusku, Kau kerinduanku. Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh menyembahmu ya Bapa. Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh menyembah ya Lawasa ya Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Mari angkat tanganmu, menyembahmu Tuhan dan Rajaku. Dia Tuhan kita, Dia Raja kita, Dia kekasih jiwa kita. Kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh menyembahmu, menyembahmu Yesus. Tuhan Rajaku, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Ya Tuhan, di hadiratmu bahagiaku penuh menyembah, menyembahmu Yesus. Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami. Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu
Allah yang setia. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau penolong kami, Kau tempat kami berlindung, Kau pengharapanku, Yesus gunung batuku, perlindunganku, Kau perisai hidupku Tuhan. Haleluya. Kau gembalaku yang baik, tidak akan pernah kekurangan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau besar, Engkau dahsyat. Makasih Tuhan, menyembahmu Tuhan dan Rajaku. Yes, memuji Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami, Engkau kekasih dalam hidup kami Tuhan. Mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Makasih Tuhan, terima kasih Kau hadir dalam hidup kami. Kau menjadi kekasih jiwa kami. Kau jadi penolong dalam hidup kami, penolong dalam segala keadaan Tuhan. Layakkan kami pagi hari ini untuk kami menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami bersyukur pagi hari kami boleh mengingat karya yang luar biasa. Engkau Allah yang tidak pernah berbuat dosa, namun Engkau dijadikan dosa supaya kami dibenarkan. Siapakah kami ini Tuhan? Kami banyak dosa dan kesalahan, namun oleh karena karya Tuhan, oleh karena pengorbanan-Mu kami dibenarkan Tuhan. Hidup kami dibenarkan, bukan karena perbuatan baik kami, tetapi karena karya Tuhan, karena salib Tuhan yang membuat kami benar di hadapan Engkau Tuhan. Urapi kami hamba-Mu, layakkan kami hamba-Mu, layakkan pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani pagi hari ini. Biarlah roti dan anggur di tangan kami adalah hal yang biasa, tapi ketika kami bawa kepada Tuhan, yang biasa menjadi sesuatu yang luar biasa. Setiap orang yang memakan dan meminumnya menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu yang hadir saat ini Tuhan. Kami siap diberkati tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan dibagikan. Haleluya. Kita akan nyanyi, telah kulihat bukti kasih-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku.
dapatkan, mari kita akan mempersiapkannya. Terima kasih Yesus. Glory, terima kasih. Yes. Kita akan membaca ayat yang ada di hostia kita masing-masing. Dengan iman dalam nama Yesus 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yes, amin. Dalam nama Yesus aku percaya. Terima kasih Tuhan. Angkat roti tubuh Tuhan Yesus yang sudah terpecah-pecah untuk saudara dan saya. Coba hari ini kita akan merenungkan, kita akan ingat betapa besar kasih-Nya Tuhan dalam hidup kita. Kok ingat sejenak ketika Tuhan Yesus disalib. Dia tidak berdosa. Namun dia rela untuk saudara dan saya. Betapa besar kasih-Nya Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak akan mungkin bisa membalas kasih-Nya Tuhan. Kita tidak akan mungkin bisa membalas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sampai seumur hidup kita tidak akan mungkin bisa membalas. Terlalu besar Tuhan menolong kita. Terlalu besar kasih-Nya, cintanya kepada kita. Kalau engkau bisa setia, engkau bisa taat kepada Tuhan, engkau bisa melayani, itu bukan berkelebihan. Mari bersyukur, terima kasih Tuhan. Dengarkan firman Tuhan dan aminkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan. Perhatikan, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan. Ya, sudah makan ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini Bapak Ibu Tuhan, ini awal bulan di hari yang kedua. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu. Hari ini semuanya akan berdoa kepada Tuhan. Masing-masing menyerahkan kehidupannya di awal bulan baru ini kepada Tuhan. Terima kasih.
Tuhan, aku percaya janji-Mu. Aku malah menyampaikan aku tolong Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Selama aku menyembah-Mu, semujizat ada dalam hidupku. Tidak berubah kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Syukur. Haleluya. Anak-anak sekolah minggu bisa maju ke depan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Tiada berubah kuasa nama-Mu. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Haleluya. Tiada berubah, ya benar kuasa-Mu tidak pernah berubah. Urapi kami hamba-Mu, urapi kami tangan kami. Namanya sejati dari berkat-Mu. Amin. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat pasti terjadi. Selama Kau besertaku, ku alami ada mujizat setiap hari. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, haleluya, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Haleluya. Selama Kau besertaku, ku alami ada mujizat setiap hari. Ada mujizat, ada mujizat setiap, ada mujizat, ada mujizat setiap hari. Berserah-serah bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Aku percaya Tuhan, selama kami menjadi penyembah yang berkenan kepada Tuhan, ada mujizat setiap hari kami alami. Keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi,
Kami akan menikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan. Kemudahan demi pertolongan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kami sepanjang bulan Maret ini. Bahkan sepanjang hidup kami, Engkau tetap Allah yang baik, yang akan terus menolong kepada kami. Apapun pergumulan kami, proses yang sedang kami alami, proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami, bawa kami untuk kami semakin bertekun di hadapan Engkau. Bawa kami untuk kami semakin mengenal Engkau, sehingga kami berkata bukan kata orang Tuhan itu baik, bukan kata orang Tuhan itu ajaib, tapi kami boleh mengalami secara pribadi Tuhan. Karena Tuhan itu luar biasa Tuhan. Beri kekuatan untuk kami melaluinya bersama dengan Engkau Tuhan. Berkati semua yang sudah hadir pada saat pagi hari ini, yang datang dalam kondisi sakit, kami percaya di dalam nama Yesus Kristus oleh bilur-bilurnya yang sakit sudah disembuhkan. Amen. Tuhan, yang kekurangan sudah dicukupkan. Amen. Tuhan, oh Tuhan, yang berbeban berat diberi kekuatan dan jalan keluar oleh Tuhan. Amen. Yang berulang tahun di sepanjang minggu ini Tuhan memberkati, dengan bertambahnya umur mereka bertambah cinta kepada Tuhan. Amen. Berkati pelayan-pelayan yang sudah melayani Tuhan hari ini, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang-orang dewasa, pria, wanita, lansia. Tuhan memberkati semua jemaat yang sudah mendukung untuk acara besok hari Senin ibadah hamba Tuhan, yang sudah mendukung menabung untuk fasilitas gereja. Tuhan juga memberkati. Berkati sebentar kami akan memberikan persembahan, kuduskan segala korban persembahan kami, bila semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati kota, bangsa kami diberkati Tuhan. Manakala usai daripada ibadah ini nanti Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, yang dekat, yang jauh, bila semua dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara Tuhan, diberkatilah ketika Engkau masuk dalam rumah Tuhan. Diberkatilah ketika Engkau pulang dari tempat ini. Diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, diberkati rumah tanggamu, pekerjaanmu diberkati Tuhan. Sekolah, kuliahmu, pelayananmu diberkati Tuhan. Ketika Engkau di rumah, keluar rumah, janji Tuhan menjaga keluar masukmu. Terimalah anugerah, mukjizat dan berkat yang datang dari Bapa di surga. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, esok sampai Maranatha. Yesus datang kali kedua menjemput umat yang taat dan setia, menantikan kedatangannya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.